tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-13 ini, didukung oleh para pemain, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, Susi sebagai Mesin, Anas Sambayon sebagai Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira terbangun. Dia baru saja bermimpi bertemu dengan ibunya, dan dia menjerit di dalam mimpinya. Tiba-tiba Ayu Wandira merasa sangat kesepian. Pada saat itulah Wali Kadep datang menghampirinya. Loh, kok masih belum tidur juga, Nduk? Saya sudah tidur sebentar, Bapak Wali Kadep. Saya terbangun. Saya mimpi. Mimpi? Mimpi apa? Saya mimpi bertemu dengan ibu saya, dengan Ibu Mesin. Mudah-mudahan saja mimpi itu nanti akan menjadi kenyataan, Nduk. Mudah-mudahan kau akan benar-benar bertemu dengan ibumu.
Sekarang lebih baik kau tidur lagi. Ini aku bawakan selimut untukmu. Udaranya sangat dingin ya. Iya, kadang-kadang angin bertiup kencang sekali. Kalau begitu, tidur di belakang saja. Ayo, ikut aku, Nduk. Ayo tidur di belakang sana. Di sana tidak terlalu dingin. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Di sini saja. Ada apa, Nduk? Sudahlah, tidurlah. Kalau nanti Nyai Paricara datang, kau akan kubangunkan. Sekarang tidurlah, Nduk. Baiklah, Bapak Wali Kadep. Ayuandira kembali membaringkan tubuhnya di atas balai bambu. Tangan kanannya menarik selimut yang diberikan Bapak Wali Kadep. Angin meniup kencang menerpa dahan-dahan pohon. Ayuandira memandang ke atas, ke langit yang penuh taburan cahaya bintang. Angin laut yang terus-menerus bertiup membuat matanya kembali menjadi berat. Dan akhirnya, Ayuandira tidur dengan pulas. Sementara itu, Meisin sedang dalam perjalanan menuju Desa Pasuruhan 1. Setelah meninggalkan perbatasan Desa Pasuruhan 2, Rakeh Pamintihan memutar arah kudanya. Kereta kuda berderak-derak menikung kaki bukit. Dan tak lama kemudian, kereta itu pun mulai memasuki perbatasan Desa Pasuruhan 1. Rakeh Pamintihan menarik tali kekang kudanya kuat-kuat. Kuda itu melonjak-lonjak ke udara. Ada apa, Nyai? Berhenti sebentar, Bapak Rakeh. Hati saya kembali berdebar-debar. Aneh sekali. Tidak biasanya saya seperti ini, Bapak Rakeh. Saya kira saya akan mengalami sesuatu. Yang penting bukan sesuatu yang menyusahkan. Mudah-mudahan saja, Bapak Rakeh. Iya. Tapi tiba-tiba saya teringat Ayuandira, anak saya. Sudahlah, Nyai. Kalau memang Sang Hyang Widi mengizinkan Nyai bertemu Ayuandira, dan kalau saatnya sudah tiba, pertemuan itu pasti terjadi, Nyai. Saya hanya merasa sangat sedih, Bapak Rakeh. Kadangkala hati saya menjadi hancur berkeping-keping. Saya sedih setiap kali ingat anak saya. Kadangkala saya merasa putus asa. Orang-orang yang saya cintai semuanya pergi. Satu persatu mereka meninggalkan saya. Sekarang ini harapan saya tinggal Ayuandira. Mungkin sekarang putrimu sudah menjadi gadis remaja, Nyai. Iya, benar Bapak Rakeh. Kalau misalnya sekarang ini saya dapat berjumpa dengannya, saya tidak akan bisa mengenalinya lagi. Dulu dia saya tinggalkan masih bayi merah. Waktu itu kami masih tinggal di lereng Gunung Arjuna. Saya terpaksa bertarung melawan Dewi Sambi dan orang-orangnya. Dan semenjak itu, saya tidak pernah melihat anak saya lagi. Ya, nasib manusia memang tidak bisa ditebak. Apa yang kita cintai, kita banggakan, kita pertahankan mati-matian, bisa saja suatu ketika terlepas. Mereka pergi dan lenyap, bagaikan dihembus angin kering. Ya, baiklah. Ayo kita jalan lagi, Bapak Rakeh. Apakah Nyai sudah tenang kembali, Nyai? Saya akan berusaha mencampakkan pikiran-pikiran yang tidak menentu. Saya akan berusaha membebaskan kegelisahan yang membelenggu diri saya. Iya. Baiklah. Agaknya malam sudah larut. Ya.
Kereta berjalan di atas jalanan berbatu. Bunyi roda-rodanya memecah kesunyian malam. Ketika kereta itu sudah menikung jalanan, dari balik pohon randu yang besar muncul sesosok bayangan. Nini Raga Runting melangkah perlahan-lahan ke tepi jalan. Wajahnya yang keriput nampak sedih dan murung, tapi mulutnya berusaha untuk tersenyum. Aduh, syukurlah. Kalau tidak salah, wanita yang duduk di atas kereta itu tadi Mesin. Iya, aku dapat mendengar dengan baik percakapan mereka. Mesin. Kalau begitu bisa jadi Nyai Parijara adalah Mesin. Aduh. Kalau benar-benar begitu, Ayu akan benar-benar bertemu dengan ibunya. Oh, syukurlah. Terima kasih Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih karena kau telah mengabulkan permohonanku. Terima kasih karena kau telah mempertemukan Ayuandira dengan ibu kandungnya. Nah, selamat tinggal Ayu. Mudah-mudahan kau bisa hidup bahagia di samping ibumu sendiri. Mudah-mudahan kau bisa hidup tenang dan menjadi seorang gadis yang lincah serta ceria. Oh, selamat tinggal, Bu. Maafkan Nenek Raga Runting. Nini Raga Runting mengusap air mata yang mulai bercucuran di pipinya. Dan setelah itu dia bergegas melangkah pergi. Bayangannya segera lenyap di balik pohon-pohon. Wah, rupanya Wali Kadep sudah tidur, Nyai. Biar saja Bapak Rakeh. Bapak Wali Kadep sudah seharian bekerja membantu kita. Mungkin dia merasa lelah. Nyai, apakah perabotan ini diturunkan sekarang, Nyai? Kalau Bapak Rakeh sudah mengantuk, tinggalkan saja. Kita bisa membenahinya besok pagi. Oh, Nyai. Nyai sudah kembali rupanya. Waduh, aku kira kau sudah tidur, Wali Kadep. Tidak kudengar ada orang berkata-kata. Kukira kau sudah tidur di pondokmu. Ya, semula aku memang mau pulang, Rakyat Pamintian. Tapi ya, ada seorang tamu. Tamu? Siapa dia itu? Maaf, Nyai. Ada seorang gadis remaja mencarimu. Dia sudah ada di sini sejak tadi. Dia kusuruh tidur di balai bambu di depan serambi. Seorang gadis remaja? Iya, Nyai. Apakah dia ingin berobat kepadaku, Bapak Wali Kadep? Tidak, Nyai. Mungkin ada seorang sanak familinya yang sakit barangkali. Wah, kasihan sekali dia menunggu terlalu lama, Nyai. Bukan. Dia datang kemari tidak ada hubungannya dengan soal penyakit. Loh? Dia hanya ingin bertemu dengan Nyai. Dia mengaku anak Nyai. Anakku? Ya. Di mana dia sekarang? Itu. Dia tidur di balai bambu di depan serambi, Nyai. Saya sudah menyuruhnya pindah ke belakang, tapi dia tidak mau. Di belakang kan tidak terlalu angin. Tapi karena dia tidak mau, ya sudah. Apakah dia datang sendiri? Iya, Nyai. Dia datang sendirian saja. Dia bahkan sempat membuat keributan. Beberapa orang warga desa mencurigainya, dan mereka bermaksud menangkapnya dan membawanya ke balai desa. Untung saya segera datang.
Saya lalu membawanya kemari, Nyai. Tapi, Nyai, gadis itu cantik. Wajahnya mirip dengan Nyai. Sungguh, Nyai. Kalau tidak percaya, Nyai lihat saja sendiri. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin melangkah perlahan-lahan mendekati pondok. Dari jauh dia sudah dapat melihat ada seorang gadis terbaring di atas balai bambu. Cahaya pelita yang taram-temaram di dinding menerangi sebagian wajahnya. Rambutnya tergerai ke bawah, hampir menyentuh tanah. Meisin kemudian menyuruh Wali Kadep mengambil obor. Coba lihat, Nyai. Bukankah wajahnya mirip Nyai? Kulitnya juga putih. Putih dan halus. Gadis seperti ini banyak kita temui di pesisir pantai Jawa Timur, Bapak Wali Kadep. Iya, betul, Nyai. Biasanya mereka dan keluarganya berdagang di tepi pantai. Mereka, ya, memang kaum pendatang. Memang belum tentu gadis ini anak Nyai. Tapi siapa tahu. Coba saja dibangunkan. Jangan Bapak Wali Kadep. Kasihan, nampaknya dia tidur pulas sekali. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membiarkan dia tetap tidur di sini? Anginnya kadangkala bertiup kencang sekali, Nyai. Benarkah dia Ayu Wandira? Benarkah dia anakku? Kasihan sekali gadis kecil ini. Dia tidur dengan pulas. Dia pasti seorang anak gadis yang kesepian. Bapak Wali Kadep. Ya, iya, Nyai. Apakah dia menyebutkan siapa namanya? Namanya Ayu Wandira, Nyai. Meisin terkejut. Dia hampir saja menjerit. Tapi dia berusaha menahan perasaannya yang bergelora. Ayu Wandira. Meisin tiba-tiba menyambar obor dari tangan Wali Kadep. Kemudian berusaha lebih mengamati wajah gadis yang terbaring di atas balai bambu. Ayu Wandira. Benarkah dia bernama Ayu Wandira, Bapak Wali Kadep? Ya, begitulah pengakuannya, Nyai. Dia bernama Ayu Wandira. Ayu Wandira. Benarkah gadis ini Ayu Wandira, anakku? Kalau bukan, dari mana dia bisa memperoleh nama itu? Maaf, Bapak Wali Kadep. Apakah dia mengatakan sesuatu yang lain? Nyai. Dia berkata begini. Namaku Ayu Wandira. Aku mau mencari ibuku. Kemudian saya bertanya padanya, mengapa kau mencari ibumu di Pasuruan 1? Dan mengapa kau bisa kehilangan ibumu? Kemudian dia menjawab begini, Nyai. Entahlah, Bapak Wali Kadep. Aku berpisah dengan ibuku sejak masih kecil. Aku tidak pernah tahu siapa ibuku. Aku tidak pernah mengenalnya. Aku juga tidak tahu bagaimana wajahnya. Kata Nenek Raga Runting, ibuku mempunyai wajah yang sangat cantik. Namanya Meisin. Lagi-lagi Meisin tersentak bagaikan disengat ketonggeng hutan. Tiba-tiba tubuhnya menggigil, kakinya gemetaran, napasnya menjadi sesak. Ada sesuatu yang menggejolak dan ingin menembus keluar dari rongga dadanya. Meisin tiba-tiba mengangkat tubuh gadis di depannya, kemudian menggendongnya ke dalam. Meisin dengan hati-hati membaringkan tubuh Ayu Wandira di atas balai. Dia masih belum bisa percaya bahwa gadis itu adalah anaknya. Anak kandung yang selama ini sangat dirindukannya. Meisin menyuruh Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan keluar ruangan. Sementara itu dia duduk menunggu Ayu Wandira.
sebuah pelita kecil menerangi ruangan dengan cahaya samar-samar. Ketika mesin bermaksud membetulkan letak selimut, Ayu Wandira bergerak-gerak. Di mana aku ini? Mengapa aku bisa pindah kemari? Aku yang memindahkanmu kemarin, Dok. Ayu Wandira menyeka matanya. Dia melihat sesosok bayangan duduk dengan tenang di hadapannya. Bayangan seorang wanita. Tiba-tiba Ayu Wandira bangkit, kemudian duduk. Oh, kaukah ibuku? Kaukah Mesin ibuku? Tenanglah, jangan terburu nafsu. Duduklah, Dok. Nah, sekarang aku mau bertanya kepadamu. Kau ini sebenarnya siapa? Namaku Ayu Wandira. Ayu Wandira? Dari mana kau memperoleh nama itu? Dari Nenek Raga Runting. Kau kenal dengan Nenek Raga Runting? Bukankah dia seorang pendekar wanita yang sudah cukup lanjut usia? Iya, dialah yang mengasuhku selama ini. Dia mengatakan padaku bahwa ibuku bernama Mesin, dan ibuku sekarang menjadi seorang tabib yang terkenal. Dia tinggal di desa Pasuruan 1. Tenanglah, Nduk. Sudah beberapa kali aku mengalami hal seperti ini. Ada seorang gadis kecil atau seorang bocah laki-laki yang menganggapku sebagai ibu mereka. Aku memang sangat menyayangi mereka. Aku menyayangi anak-anak kecil, gadis-gadis kecil. Apakah kau salah satu di antara mereka? Jadi kau tidak mau mengakui bahwa aku anakmu? Bukan begitu, Ndok. Tenanglah, jangan gugup. Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan tenang dan baik. Kalau memang benar kau anakku, mengapa aku harus menyangkalnya? Selama ini aku juga sangat merindukan kehadirannya. Anakku memang bernama Ayu Wandira. Akulah Ayu Wandira. Akulah anakmu. Kau tidak bisa mengingkarinya, Ibu Mesin. Aku tidak perlu mengingkarinya, bukan? Sekalipun kau bukan anakku, aku senang dan aku bahagia bisa menolongmu. Aku pun tidak keberatan menjadi ibu angkatmu. Aku hanya ingin bertemu dengan ibu kandungku. Aku hanya ingin bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mesin. Kalau kau bukan Mesin, baiklah, aku akan segera pergi. Tunggu, Ayu. Tunggu dulu, Ayu. Mesin menggendong tubuh Ayu Wandira memasuki ruangan tengah. Dia lalu membaringkan gadis itu di atas balai. Setelah Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan keluar, mereka tinggal berdua dalam ruangan. Cahaya pelita taram-temaram menerangi wajah Ayu Wandira. Beberapa kali Mesin mengamati wajah gadis itu sambil mendesah perlahan. Tak lama kemudian Ayu Wandira terjaga, dan dia melihat kehadiran seorang wanita. Dia melihat sebuah wajah lembut terus-menerus menatapnya. Siapa kau? Dan mengapa aku bisa pindah kemari? Perasaan tadi aku tidur di luar sana. Akulah yang memindahkanmu. Siapa kau ini? Apakah kau Nyai Paricara? Iya, aku Nyai Paricara. Dan siapa kau? Maksudku, siapa namamu? Namaku Ayu Wandira. Nama yang bagus sekali. Siapa yang memberimu nama itu? Nenek Raga Runting. Kau kenal dengan Nenek Raga Runting? Bukankah dia seorang pendekar wanita yang sudah agak lanjut usia?
Iya, Nenek Raga Runting memang seorang pendekar hebat. Dialah yang mengasuhku selama ini. Dialah yang membimbingku. Dia telah mengajariku jurus-jurus emban gendong momongan. Gadis ini kenal dengan Nini Raga Runting. Dia mengaku bernama Ayu Wandira. Dan dia kenal dengan jurus-jurus Nini Raga Runting. Jangan-jangan dia memang benar-benar anakku. Jangan-jangan dia Ayu Wandira anakku. Tapi aku masih harus membuktikannya. Apakah dia benar-benar Ayu Wandira? Nak, benarkah kau datang ke desa Pasuruan 1 ini untuk mencari ibumu? Iya, benar. Sudah lama sekali aku mengembara untuk mencari ibuku. Aku mengembara bersama Nenek Raga Runting, menjelajah desa, naik turun bukit, menuruni lembah, mendaki tebing-tebing yang tinggi, hanya untuk menemui ibuku. Apakah itu aneh? Sama sekali tidak. Sudah sepantasnya seorang anak merindukan ibunya. Tidak ada yang aneh, Nduk. Lalu siapa nama ibumu itu? Ibuku namanya Mesin. Kata Nenek Raga Runting, ibuku adalah seorang wanita keturunan bangsa asing, bangsa Mongolia. Benar. Mungkin memang dia Ayu Wandira anakku. Mungkin memang dia pernah diasuh Nini Raga Runting. Lalu, mengapa kau bisa tahu bahwa ibumu Mesin itu tinggal di desa Pasuruan 1? Dari mana kau tahu? Ibuku adalah seorang tabib yang terkenal. Dari mana kau tahu bahwa ibumu adalah seorang tabib? Dari kakakku. Kakakku namanya Panji Ketawang. Dialah yang mengatakan bahwa ibuku bernama Mesin. Dan katanya, Mesin tinggal di desa Pasuruan 1 dan menjadi seorang tabib. Dia juga kenal dengan Panji Ketawang. Pastilah dia Ayu Wandira anakku. Tapi aku masih harus membuktikannya lagi. Aku mempunyai sebuah bukti yang sangat kuat, yang tidak mungkin dibantah lagi, tentang diri anakku. Di dunia ini hanyalah aku yang tahu. Di dunia ini hanya akulah yang bisa tahu ciri-ciri anakku. Ciri-ciri Ayu Wandira yang tidak mungkin dimiliki oleh gadis-gadis yang lain. Ayu? Tunggu dulu Nyai Paricara. Sekarang ganti aku yang bertanya. Benarkah kau ibuku? Benarkah Mesin itu Nyai Paricara? Benarkah kau seorang tabib yang terkenal dan dulu bernama Mesin? Sabar Ayu, tenanglah. Nanti aku akan menjelaskannya kepadamu. Tidak, aku ingin mendengar jawabanmu. Tunggu dulu Ayu, semuanya harus dibuktikan. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan terburu-buru. Tunggu dulu Ayu. Aku belum berani mengatakan bahwa aku adalah ibumu. Sebab begini. Jadi kau tidak mau mengakui aku sebagai anak? Kau mau mengingkarinya? Bukan begitu Ayu. Tenanglah. Marilah kita bicarakan baik-baik. Tidak. Kalau kau tidak mau mengakuiku sebagai anak, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Jangan pergi dulu Ayu. Jangan pergi, Ndok. Tunggu dulu. Lepaskan tanganku. Kau bukan ibuku. Aku hanya ingin bertemu dengan Mesin. Aku hanya ingin bertemu dengan ibuku. Kalau kau bukan Mesin, lepaskan tanganku. Dan sekarang juga aku akan pergi. Lepaskan tanganku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa, Nyai? Ada apa ribut-ribut? Tidak ada apa-apa, Bapak Wali Kadep. Kami sedang membicarakan sesuatu. Maaf, Bapak Wali Kadep. Kami hanya ingin bicara berdua saja. Sudikah Bapak Wali Kadep meninggalkan kami? Oh, tentu, Nyai. Baiklah. Ya, saya kira ada apa.
Sabarlah Ayu. Sekarang dengarkanlah kata-kataku. Aku tidak tahu apakah aku ini ibumu ataukah bukan. Aku belum yakin bahwa kau adalah anakku. Mungkin saja ada 2 atau 3 orang gadis yang bernama Ayuandira. Mungkin saja ada bocah laki-laki yang lain yang bernama Panji Ketawang. Dan mungkin saja ada seorang pendekar wanita yang lain yang bernama Nini Raga Runting. Semua itu bisa saja terjadi, bukan? Aku hanya ingin jawabanmu. Benarkah namamu dulu Mesin? Itu saja. Aku tidak ingin yang lain-lain lagi. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Benar. Akulah Mesin. Aku lahir ke bumi ini. Di sana, di seberang lautan yang jauh, dengan nama Mesin. Aku datang ke Pulau Jawa ini beberapa tahun yang silam. Setelah mengalami berbagai macam pengalaman yang pahit, manis dan getir, akhirnya aku terdampar di desa Pasuruan 1. Aku berkenalan dengan seorang tabib yang bernama Tabib Wong. Aku banyak belajar ilmu pengobatan dari beliau. Dan setelah menjadi tabib, kemudian aku menggantikan namaku dengan Nyai Paricara. Nah, Nak, sekarang kau puas. Akulah Mesin. Namaku yang sesungguhnya adalah Mesin. Ibu. Ibu Mesin. Ibu Mesin. Oh, Ibu. Kau adalah ibuku. Ibu. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kau sudah tenang kembali? Minumlah dulu. Minumlah, supaya hatimu menjadi tenang kembali. Tapi, Bu, mengapa sikapmu dingin seperti ini? Benarkah kau ini ibuku? Benarkah kau ini Mesin, ibu kandungku? Sabarlah, Ayu. Aku akan segera bercerita kepadamu. Tentu saja aku sangat bahagia dan sangat gembira kalau ternyata kau adalah Ayuandira, anak kandungku. Jadi kau masih belum yakin, Bu? Ada sebuah dongengan kecil, Nak. Dengarlah baik-baik. Ayuandira, aku melahirkan bocah itu di lereng Gunung Arjuna. Waktu itu pikiran dan hatiku sedang kalut. Suatu saat, ketika bayiku masih berusia belum genap 40 hari, aku telah melakukan suatu keteledoran. Waktu itu, Ayuandira badannya agak demam. Aku menjadi sangat bingung. Aku gugup sekali. Tiba-tiba aku ingat tentang ramuan daun-daunan. Kemudian aku mencari beberapa jenis daun di hutan yang terletak di lereng-lereng gunung. Kata Nenek Raga Runting, jika seorang bayi badannya sedang demam, kita bisa membuat tapel. Aku kemudian mengambil 3 lembar daun linggar suci. Daun itu kuhangatkan dengan api. Kemudian kuolesi minyak sedikit. Dan selanjutnya, daun itu kutempelkan pada perut bayiku. Setelah kutunggu beberapa saat lamanya, tiba-tiba dia menangis. Dia menangis jadi-jadinya. Aku menjadi sangat gugup.
Lalu kubuka pakaiannya. 3 lembar daun kucopot satu persatu. Aku terkejut sekali. Ada sehelai daun yang rupanya telah membakar kulit perut bayiku. Kulit itu menjadi gosong dan bentuknya seperti sehelai daun. Aku sangat menyesal. Aku menangis sejadi-jadinya. Dan aku berusaha mengobati luka bakar itu. Beberapa hari kemudian, luka itu sembuh. Tapi bekasnya tidak dapat hilang. Nah, Ayu, sekarang aku ingin melihat bagian perutmu. Kalau kau mempunyai noda hitam yang bentuknya seperti daun linggar suci, aku tidak akan ragu-ragu lagi. Nah, Ayu, bolehkah aku lihat bagian perutmu? Aiwandira buru-buru membuka pakaiannya. Meisin mendekat, dan dia mengamati bagian perut gadis itu. Tiba-tiba Meisin menjerit. Dia melihat noda hitam di perut gadis itu yang bentuknya mirip dengan daun linggar suci. Ayu, Ayu anakku, Aiwandira anakku. Ibu, ibu, ibu. Meisin memeluk Aiwandira, anak gadisnya sekencang-kencangnya. Mereka berpelukan sesaat lamanya, berpelukan erat sekali, seolah-olah mereka tak ingin dilepaskan lagi. Air mata Meisin bercucuran, demikian pula Aiwandira menangis terseduh-seduh dalam pelukan ibunya. Mereka menangis bagaikan 2 orang anak kecil, tapi tangis itu penuh diwarnai keharuan. Keharuan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Sang Hyang Widi, terima kasih atas karuniamu. Terima kasih. Karena setelah sekian lama berpisah, akhirnya kau pertemukan kembali aku dengan putriku. Sang pengatur nasib, dengan apa ku ucapkan rasa terima kasihku ini? Aku sungguh-sungguh bahagia malam ini. Aku telah bertemu Aiwandira, putriku satu-satunya. Ayu, Aiwandira, kau tidak akan kulepaskan lagi, nak. Ibu, maafkanlah ibumu. Maafkanlah, nak. Bukan karena ibu melupakanmu, anakku, tapi semua ini karena keadaan. Keadaanlah yang membuat kita terpisah. Dan sekarang keadaanlah yang mempertemukan kita kembali. Begitulah. Bagaimana, Nyai? Sekarang kau percaya bukan? Apa kata saya? Kalau memang Sang Hyang Widi mengizinkan, Nyai pasti akan bertemu lagi dengan putri Nyai. Sekarang benar kan? Benar, Bapak Wali Kadep. Aku bahagia sekali malam ini. Lihatlah, aku telah menemukan putriku yang hilang. Kami ikut merasa bahagia, Nyai. Rumah ini sepertinya juga ikut merasa bahagia. Bapak Wali Kadep, Ya, kau benar. Ibuku ternyata memang seorang wanita yang sangat cantik dan lembut.
Aku bangga sekali mempunyai ibu seperti dia. Aku juga bangga mempunyai putri seperti Ayu Wandira. Di samping cantik, lincah, dia juga mempunyai hati yang baik. Ya, mudah-mudahan saja Ayu mewarisi bakat-bakat yang baik yang dimiliki oleh Nyai Paricara. Nah, kami harus keluar dulu. Masih ada pekerjaan yang harus kami selesaikan untuk besok pagi. Selamat, Nyai. Selamat, Ayu. Mudah-mudahan Ayu kerasan tinggal di Pasuruan 1. Terima kasih Bapak Rakih dan Bapak Wali Kadep. Kami memang tidak ingin diganggu malam ini. Kami ingin menikmatinya bersama-sama. Bukankah demikian, Ayu? Ayu Wandira tersenyum manja. Setelah Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan keluar, Meisin mengajak Ayu Wandira bercakap-cakap tentang berbagai hal. Aku tidak menduga. Sama sekali aku tidak menduga bahwa aku mempunyai seorang gadis sebesar ini. Kau cantik, Ayu. Kau manis sekali. Kau merupakan perpaduan dua alam kehidupan yang berbeda. Ibu, jangan terus-menerus memandangku begitu. Aku jadi malu. Aku tidak akan puas-puasnya memandangimu, Ayu. Sudah lama sekali aku kehilangan dirimu. Jika aku melihat wajahmu, aku seperti melihat dua benua dijadikan satu. Aku seperti melihat dataran Mongolia bersatu dengan lembah di Pulau Jawa. Aku seperti melihat langit Mongolia bersatu dengan mega-mega di Pulau Jawa, di lereng Gunung Arjuna. Aku bahagia sekali, Ndok. Ayu juga bahagia, Bu. Ayu tidak pernah mengalami kebahagiaan seperti sekarang ini. Sekarang Ayu benar-benar mempunyai seorang ibu. Semula aku sudah sangat putus asa. Aku sudah semakin tua. Aku khawatir tidak akan bisa bertemu denganmu lagi, Ayu. Ibu masih muda. Ibu masih cantik kok. Ibu belum terlalu tua. Baiklah. Sekarang mari kita tidur. Oh ya, di mana kita akan tidur malam ini, Ayu? Di sini saja, Bu. Kita tidur berdua di sini. Baiklah. Ayo kita berbaring. Aku ingin tidur sambil memelukmu, Ayu. Tapi, selimutnya hanya satu. Bagaimana ini? Tidak apa, Bu. Kita pakai saja berdua. Biasanya Ayu tidak pernah tidur dengan selimut. Ayu sudah terbiasa sekali dengan udara dingin. Kasihan kau, Ndok. Kau terpaksa menjadi seorang pengembara. Mungkin semua ini karena salahku. Sudahlah, Bu. Kita harus bersenang-senang sekarang. Tak ada cerita tentang kesusahan lagi. Benar, Ayu. Tak ada cerita tentang kesusahan lagi. Nah, tidurlah, Ayu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira membaringkan tubuhnya di atas balai. Meisin tidur di sebelahnya. Mereka berangkat tidur sambil bercakap-cakap lirih. Malam semakin larut. Hati Meisin penuh bunga. Dan bunga itu terus berkembang, dan semakin banyak hingga menutupi permukaan bukit. Dia benar-benar merasa bersyukur dan bahagia. Dia tidur sambil terus-menerus memandangi wajah putrinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ayu Wandira di Desa Pasuruhan 1? Silahkan menunggu seri berikutnya.
Sampai jumpa.